Jangan pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat terbang. Jawablah salam saya dengan semangat jikalau Anda umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif bijaksana serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa zaman ini menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Hikmah di balik adanya wabah COVID-19 menurut Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19 kini tengah mewabah di Indonesia, bahkan di dunia. Mengapa dikatakan 19? Menurut data pemerintah Cina yang dilihat dari South China Morning Post, awal munculnya virus ini tepat pada akhir tahun 2019 di sebuah negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Hal ini sangat meresahkan warga, khususnya warga Cina pada saat itu. Virus ini menyebabkan penyakit flu biasa hingga ke tahap flu berat. Virus ini sangat cepat sekali penyebarannya hingga berdampak pada ratusan negara yang ada di seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang sudah terpapar masyarakatnya akibat terkena virus tersebut. Bahkan jumlahnya masih terus meningkat, baik yang terpapar hingga yang meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, dari musibah yang berupa virus pandemi ini, hendaknya kita bisa melihat apa hikmah yang ada di dalam kehidupan kita, terutama bagi kita sebagai umat Islam. Hikmah inilah yang nantinya kita ambil sebagai pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih sebagai hikmah untuk memperbaiki diri kita sebagai umat muslim untuk melangkah kepada arah yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini atas kehendak dan takdirnya. Allah mempunyai maksud serta hikmah di dalamnya, dan kita sebagai umatnya yang beriman dan mempercayai adanya qada dan qadar, kita harus mencari tahu hikmah atas segala sesuatu yang telah Allah takdirkan dengan menggunakan kacamata keimanan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad khairan katsira wa may yuzakkiru illa ulul albab. Yang artinya Allah telah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahkan karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk juga sebaik-baik akal, dan kita sebagai umat Islam wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah yang terjadi dan hikmah yang tersembunyi di balik adanya segala sesuatu hal, baik itu yang bersifat terang-terangan maupun yang bersifat tersembunyi. Contohnya wabah virus corona ini yang sedang terjadi di antara kita semua. Hikmahnya adalah bahwasanya kita dibuat menjadi semakin sadar bahwa Allah lah segala pencipta langit, bumi, dan seisinya. Bahkan kita sebagai manusia hanyalah seorang yang lemah dan tidak berdaya. Bisa kita lihat hanya dengan virus yang kecil saja sudah bisa menggemparkan manusia dengan kepanikan dan ketakutan yang menggemparkan dunia. Dengan adanya virus ini, kita sebagai manusia dibuat sadar dengan adanya wabah COVID-19 ini tidak lantas membuat kita menjadi sombong pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pantas untuk tinggi hati sebab Allah lah yang memiliki daya dan upaya atas segala sesuatu hal yang ada di dunia ini, yang menciptakan hidup dan mati. Tiada daya dan upaya atas segala sesuatu hal yang ada di muka bumi ini. Dan tanpa pertolongan Allah
Kita sebagai manusia bukanlah apa-apa dan tidak dapat melakukan apapun atas kehendak darinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selain hikmah di atas, masih banyak beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari adanya wabah COVID-19 ini dan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, serta bisa kita terapkan hikmahnya ini dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya selama adanya wabah virus corona ini. Hikmahnya antara lain, yang pertama, dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbanyak zikir dan memperkuat doa. Dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hati kita menjadi tenang. Dengan adanya wabah COVID-19 ini yang sudah merebak di berbagai negara termasuk Indonesia, tentunya hikmah yang dapat kita ambil sebagai umat Islam adalah dengan memperbanyak zikir dan memperkuat doa, serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang manusia merasa hatinya sedang mengalami kesulitan, kegundahan, sedang mengalami bencana yang berupa sakit atau bencana lainnya, maka sudah sepatutnya sebagai hamba Allah, kita seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongannya dengan senantiasa berzikir dan berdoa. Allah pasti mendengar doa-doa hambanya. Allah akan melihat bagaimana kita sebagai umatnya melaksanakan kewajiban kita dengan senantiasa menyembahnya dan mengingatnya selalu. Karena sejatinya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang sombong. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungannya sangatlah diperlukan, terlebih lagi di saat adanya wabah COVID-19 di mana-mana. Dengan adanya virus ini menuntut kita untuk lebih sering mencuci tangan dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir, dan juga tidak lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan agar tetap terjaga kesterilannya. Sebelum pemerintah menganjurkan kita untuk rajin mencuci tangan, bahkan dalam Islam, Allah telah memerintahkan kita untuk selalu rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan, sebelum memegang sesuatu, ataupun sebelum melakukan aktivitas lainnya. Karena bahkan dalam Islam, Allah juga mengajarkan kita untuk bersuci dengan berwudu dan menjaga wudu sebelum tidur, sebelum sholat, ataupun sebelum melakukan aktivitas lainnya. Karena dengan berwudu, malaikat senantiasa melindungi kita. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Akibat pandemi ini, banyak orang-orang yang tidak bisa mencari kerja untuk biaya hidup mereka. Dan orang-orang yang mampu pun memberikan bantuan berupa sembako atau uang pada mereka sebagai bentuk rasa solidaritas antar sesama. Yang keempat, dapat meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Sejatinya, menanamkan rasa syukur kepada Allah tidak harus dalam keadaan lapang, tetapi juga dalam keadaan susah kita harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Sebab rasa syukur akan kita rasakan manakala kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa cukup atas segala nikmat yang telah tertanam di dalam hati kita, dengan senantiasa melihat ke bawah dan melihat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Yang kelima, dengan adanya wabah ini mempunyai beberapa hikmah. Salah satunya, kita semakin mempunyai banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga yang biasanya mempunyai kesibukan masing-masing. Kini setelah adanya kebijakan dari pemerintah untuk belajar dan bekerja di rumah, maka waktu dengan keluarga pun semakin banyak. Dan yang terakhir pun memperbanyak infak dan bersedekah. Dengan tutupnya beberapa lapangan pekerjaan akibat adanya pandemi ini, membuat sebagian masyarakat, terutama buruh dan pedagang, menjadi resah. Banyak orang yang resah dan panik akan kelanjutan hidupnya nanti. Maka sudah seharusnya sebagai umat Islam yang mampu meringankan beban orang lain dengan berinfak dan bersedekah dengan apapun kepada mereka yang terkena dampak COVID-19 secara langsung. Karena di dalam Islam mengajarkan meringankan tangan untuk mukmin yang lain. Insya Allah, Allah akan memberikan ganjaran yang lebih baik. Karena di dalam hadis berbunyi, al-yadu ulya khairu minal yadis sufla, fal yadu ulya hiyal mufiqatu wal yadis sufla hiyas sa'ilah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ialah yang memberi, dan tangan yang di bawah ialah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, demikian beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari adanya wabah COVID-19 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa menerapkannya.
serta sadar betapa pentingnya mengambil hikmah dari musibah yang sedang kita alami. Oleh karena itu, marilah kita kuatkan iman, berikhtiar, bertawakal, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus ini cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap patuhi protokol kesehatan, just stay at home and work from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.